Musim rujuk 5 tahunan sudah tiba, muncul lagi ibu negara Orba siap dampingi Capres Gemoy. Beda jauh kualitasnya sama Atikoh. Mau dibuat bagaimanapun, ini Pak Prabowo tidak bisa kita bongkar di sini, berarti tidak perlu kita kupas. Maaf loh ini. Lah kan statusnya pisah udah lama. Nggak ada pendamping atau nggak ada istri. Sejak 98 sudah pisah sama Bu Titik Soeharto, itu anak presiden kedua Indonesia itu loh. Usai rezim Orde Baru runtuh, Pak Prabowo itu kabur ke Yordania, itu nggak tahu tuh, ketakutan tahu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kemesraan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto di media sosial belakangan ini dinilai sebagai bagian dari ritual politik 5 tahunan yang bikin banyak pihak tersenyum. Dan mendekati Pilpres 2024, ritual itu sudah mulai terlihat. Musim kawin 5 tahun sekali sudah berembus dengan diangkatnya Titik menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ya begitulah hubungan Prabowo dan Titik, kalau diceritakan mungkin seperti ini. Abang jadi presiden, adik rujuk. Kalau abang gagal lagi, ya nggak jadi, maaf. Begitulah kisah legenda tak berkesudahan. Titik ini ibarat Hayati yang hanya cinta ketika Zainuddin jadi presiden. Hayati memang tega. Zainuddin harus menahan rindu setiap 5 tahun dalam beberapa periode pula. Apa yang terjadi pada Prabowo dan Titik ini sudah menjadi komoditas politik. Dan isu ini dihembuskan salah satunya untuk menutupi hal yang disebutnya sebagai kekurangannya Prabowo. Apa yang dilakukan oleh Titik kepada Prabowo sebagai bukti bahwa ia tidak menghargai Prabowo dan tidak setia pada Prabowo. Beda dengan Siti Atikoh, istri dari Capres Ganjar yang setia menemani sang suami mulai dari bawah. Naik jadi DPR, lalu gubernur, dan kini jadi calon presiden. Bahkan mulai dari Ganjar mengisi formulir untuk menjalani pemeriksaan kesehatan hingga membantu Ganjar mengikatkan pakaian yang diperuntukkan dalam menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan. Sampai dengan debat Capres kemarin, Atikoh dengan setia menemani Ganjar. Bahkan Atikoh menemani sang suami dalam segala aktivitasnya. Nah, sebagai perempuan, Siti Atikoh ini juga turut memberikan semangat sekaligus spirit perjuangan kepada sesamanya perempuan. Kehadiran perempuan adalah kunci guna membangun bangsa yang tangguh. Beda sama sebelah, munculnya tuh 5 tahun sekali buat rujuk. Demi apa? Demi kekuasaan. Kehadiran perempuan adalah kunci guna membangun bangsa yang tangguh. Why? Tahukah jika seorang ibu itu Wonder Woman-nya keluarga? Ya, perlu digarisbawahi dengan garis yang cukup tebal jika sejatinya peran perempuan dalam keluarga sangatlah penting. Bayangkan saja jika keluarga yang dimilikinya tangguh serta berakhlak mulia, maka akan berdampak pada negaranya yang maju. Sederhananya, seorang wanita yang merangkap jabatan sebagai ibu, maka mereka akan mengusahakan yang terbaik bagi kelangsungan hidup buah hatinya. Ingat, ibu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Ibu adalah sosok yang pertama kali menemani hidup seorang anak. Ibu pula lah yang memberikan pengajaran dan membangun pondasi diri pada anak. Oleh sebab itu, jasa ibu sangatlah besar terhadap kehidupan anak. Tidak ada yang bisa membalas kebaikannya meskipun menggunakan uang sekalipun. Saya rasa melalui suaminya Siti Atikoh yaitu Ganjar Pranowo yang saat ini didapuk sebagai Capres 2024 akan mampu dan bisa mewujudkan cita-cita kaum perempuan. Di balik kesuksesan suami, ada seorang istri yang setia membersamai. Dari nol ya, bukan setiap 5 tahun rujuk. Mau suka dan duka, susah ataupun senang, Siti Atikoh setia dan akan tetap stay bersama Ganjar. Bukan karena Ganjar seorang politisi ulung belaka, melainkan ikatan cinta kasih yang penuh ketulusan antar keduanya lah yang sulit untuk dipisahkan kecuali maut yang akan memisahkan keduanya. Siti Atikoh seorang ibu sekaligus istri hebat yang menjadi sandaran Ganjar dan putra sematawayangnya Alam Ganjar. Terjalnya perjalanan hidup mereka sama sekali tidak menyurutkan kasih sayang di antaranya untuk melemah. Justru sebaliknya, kekuatan cinta yang mereka miliki kian menguat karena ada peran perempuan yang turut andil dalam menjaga stabilitas kekuatan harmonisasi itu. Wah, nggak bisa tunggu lama-lama lagi nih, nggak sabar banget Bu Siti Atikoh bisa jadi ibu negara.
Bukan seperti capres sebelah yang hanya terlihat harmonis ketika musim rujuk 5 tahunan sudah tiba. Itu pun dengan mantan istrinya. Bagaimana menurut Anda? Terciduk, Gibran provokasi supporter buat olok-olok Anies. Sekelas cawapres kok kelakuannya begitu memalukan. Coba nanti pas debat, ciut nggak nyalinya. Usianya aja yang muda, tapi semangatnya belendek. Bukan semangat muda. Nah gini aja deh, bilang kebetulan ada pendukung Gibran nyimak konten ngompol ini. Begawan bawakan. Jawab saja pertanyaan Begawan. Apa kelebihan Gibran dibandingkan Caimin atau Pak Mahfud MD? Jawab jujur aja lah. Jangan jadi pemuja, tapi yang dengan logika. Info kali ini datangnya dari seminggu kampanye Gibran yang ternyata banyak pelanggarannya. Udah gitu nggak bermutu lagi. Ketika Gibran melakukan kampanye, ini sinyalir ada pelanggaran di sana. Nah, ketika di hari Jumat malam di Penjaringan, Jakarta Utara, ini kan kemudian Gibran mengundang anak-anak untuk datang ke atas panggung, kemudian dibagikan buku tulis dan juga susu UHT. Nah, lalu yang di hari Minggu, di Car Free Day, ini juga ada pelanggaran juga. Pelanggarannya yaitu pembagian susu kepada anak-anak dan melanggar Perda DKI tentang Car Free Day yang tidak boleh digunakan untuk berkampanye. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ketika debat calon presiden berlangsung, publik dibuat begitu kecewa dengan tingkah laku Gibran Rakabuming Raka yang ikut terpancing supporter bersorak untuk menyudutkan Anies Baswedan. Menurut netizen, emosi Gibran merupakan efek kebanyakan minum asam sulfat dari kecil, yang mana emosinya labil dan tidak stabil. Video Gibran pancing supporter diposting oleh @wagimandep di acara debat capres perdana digelar di halaman KPU. Dalam video, Gibran bangun dari kursi dan mengangkat kedua tangannya berkali-kali, mengajak supporter bersorak memberi semangat Prabowo dan menyudutkan Anies Baswedan. Saat itu, Prabowo berkata, "Kalau Pak Jokowi otoriter, Anda tidak bisa jadi gubernur DKI. Anda datang ke rumah saya, minta dukungan jadi gubernur." Pernyataan Prabowo menyudutkan Anies membuat Gibran bersemangat untuk menyoraki. Gibran jelas-jelas memancing supporter untuk terus bersorak untuk memastikan citra Anies buruk dalam penilaian publik. Tentu saja sikap Gibran sangat mengecewakan. Pasalnya cawapres lain tetap duduk tenang, baik itu Mahfud MD ataupun Caimin. Bahkan Mahfud MD tampak tersenyum melihat si bocil ingusan yang sok heboh untuk menyoraki Anies. Ini menunjukkan bagaimana kualitas Gibran yang rendah sebagai seorang calon pemimpin tingkat nasional, bahkan bagi jabatan sebagai tukang sapu istana. Ini sungguh memalukan. Sekelas cawapres tingkah lakunya nggak bisa dikontrol, seperti anak kecil yang luput dari pengawasan emaknya. Sebelumnya, tensi debat meningkat ketika Anies mengorek isu ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia. Mantan Gubernur Jakarta itu menekankan pentingnya adanya oposisi untuk memberikan kritik kepada pemerintah. Lebih parahnya lagi, Anies langsung menohok Prabowo dengan menyebut mantan Danjen Kopassus itu tidak tahan jadi oposisi. Sontak Prabowo tampak emosi. Ia menilai Anies berlebihan ketika mengeluhkan kualitas demokrasi di Indonesia. Karena faktanya ia bisa terpilih sebagai Gubernur Jakarta pada 2017 juga ketika pemerintahan berkuasa saat ini. Saking parahnya tensi debat, terutama pada kubu Prabowo, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pun sampai mengaku canggung berada di tengah-tengah debat sengit antara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ganjar pun belak-belakan menyatakan ketidaknyamanannya melihat dua capres lain saling buka buku lama, terlebih ditimpali oleh Gibran yang juga terlihat emosi, yang mana bukan lagi Ganjar tapi seluruh penonton juga sangat terganggu. Saling menyindir di antara kontestan Pilpres yang ingin tampak paling bersinar kepada calon pemilih merupakan gaya klasik dalam setiap kompetisi. Maka konsekuensi dari setiap kesalahan kata menjadi bahan baku menuai serangan lawan yang sulit dihindarkan. Kehati-hatian barangkali menjadi titik krusial bagi setiap pasangan agar tidak terjebak pada kesalahan demi kesalahan.
Publik selalu meminta setiap kontestan menunjukkan keunggulan yang menjadi ciri khas mereka, yang tak jarang akan menimbulkan kepanasan publik tatkala melempar gagasan baru dari mereka. Isu tentang stunting misalnya, semakin menarik sejak dijawab Prabowo dengan tawaran program makan siang bagi anak Indonesia dan ibu hamil. Publik tidak boleh berhenti pada permintaan gagasan yang menjadi ciri khas masing-masing pasangan. Kita pun harus meminta mereka untuk melaksanakan strateginya dari setiap gagasan tersebut. Dengan berbagai gaya kontestan, beberapa kesalahan pun terjadi dalam menata kata, dan yang paling menuai perhatian adalah asam sulfat dari Gibran yang mungkin sulit dilupakan baik oleh sang cawapres sendiri ataupun oleh publik. Debat cawapres akan dijadwalkan lagi 22 Desember 2023 nanti di KPU. Kita lihat apakah cawapres belimbing sayur itu mampu unjuk semangat yang sama seperti sekarang. Bagaimana menurut Anda?